Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Kencangnya unlimited dieback, Smartphone unlimited, extra unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Kencangnya Unlimited dieback. Smartphone unlimited, extra unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Iya, kalau seumpamanya kita ada rezeki bisa kuliah, kalau tidak bagaimana? Ya, maka saat inilah kita harus pikirkan itu. Kita mau kemana? Langkahnya gimana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ya, mindset kita yang harus kita benerin, pola pikir kita yang harus terus kita tingkatkan menjadi pribadi yang bertumbuh. Selama kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, terus terbuka, ya, dengan hal-hal yang baru, dengan perubahan, teman-teman insya Allah akan bisa, ya, mendapatkan apa yang diinginkan, yang namanya sebuah kesuksesan. Baik, teman-teman semuanya,
Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya agar kita bisa saling sapa juga, kita bisa saling ketemu juga. Mohon bisa dituliskan di chat box ya. Kata positif apa yang saat ini menggambarkan diri teman-teman semuanya? Ya, silahkan. Kata positif apa yang menggambarkan diri teman-teman saat ini? Saya tunggu di chat box, silahkan. Misal, teman-teman sekarang merasa bahagia. Oke, wow, bahagia ya. Kata positif yang mewakili saat ini. Atau apa? Ya, silahkan teman-teman bisa dituliskan di chat box. Ya, semuanya boleh ya. Merasa bersyukur. Wow, luar biasa sekali ya. Apalagi silahkan teman-teman semuanya. Kenapa kita harus bicara positif dan positif? Ya, nanti saya akan kasih tahu juga ya. Silahkan teman-teman. Apalagi, oh, believe in yourself. Wow, luar biasa ya. Keren. Keren banget. Ayo silahkan ya, diberi kesehatan. Yes, betul sekali. Saat ini kesehatan yang paling mahal harganya. Di banyak orang kemudian terpapar COVID dan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kita masih bisa sehat. Wah, Kang Dado ya, besar. Memang itu yang harus disyukurin ya. Besar segalanya ya, besar rizkinya, besar rumahnya gitu ya. Big, yes, yes ya. Kata-kata positif apapun yang saat ini mewakili teman-teman semuanya, itulah yang kemudian menandakan bahwa teman-teman sudah siap untuk menuju sebuah yang namanya sukses. Ya. Besar rezeki, betul sekali ya, harus rezekinya juga besar ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita akan sama-sama kembali untuk berdiskusi dan bersharing ria. Kata positif yang saat ini teman-teman dapatkan itu menggambarkan kondisi saat ini teman-teman semuanya. Semakin kita positif, semakin positif, insya Allah kehidupan kita itu pun juga akan bertambah positif ya. Mungkin kalau ada yang masih ingat hukum kekekalan energi, ya, hukum kekekalan energi, ada yang hafal nggak? Ya, oke, ini masih ada yang selalu bersyukur. Yes, betul sekali. Hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak akan pernah bisa musnah dari muka bumi. Ya, energi tidak akan pernah bisa musnah dari muka bumi sampai hari kiamat, kecuali hanya berubah bentuk. Ya. Ya, kurang lebih bahasa redaksinya nanti teman-teman bisa cari di hukum fisika ya. Ketika yang kita keluarkan energi kita positif semuanya, maka Tuhan akan mengikat itu dan kita dapatkan kembali dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif seperti apa? Ya, energi positifnya seperti apa? Misal, teman-teman tidak pernah berkata-kata kotor. Teman-teman tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Teman-teman tidak pernah ngerasani orang. Teman-teman tidak pernah yang namanya nyakiti orang, jahilin orang, atau bahkan teman-teman tidak pernah yang namanya ya nyakitin hati orang tua teman-teman semuanya, atau bahkan guru kita semuanya ya. Ketika yang selalu kita keluarkan ada positif, selalu berbuat baik, kemudian bersedekah gitu ya, terus membantu orang lain, membantu orang tua, membantu teman dan lain sebagainya, maka Tuhan akan mengikat itu dan kemudian dikembalikan kepada kita dalam bentuk hal yang berbeda. Bisa jadi yang kita dapatkan adalah rezeki yang berlimpah. Yang kita dapatkan adalah kemudahannya kita dalam mengerjakan tugas-tugas dan hal yang lainnya. Lantas, Mas, ketika saya mengeluarkan energi negatif, apa yang saya dapat? Itu juga akan mendapatkan energi negatif kembali, teman-teman semuanya. Teman-teman yang negatif dikeluarkan, sering mengumpat, sering bicara kotor, sering jahilan teman, bahkan sering nyakitin hati orang tua, maka suatu saat teman-teman akan mendapatkan energi positif, energi negatif itu kembali. Dalam bentuk apa? Susahnya kita hidup, susahnya kita mencari pekerjaan, susahnya kita dan lain sebagainya. Maka yuk sama-sama kita bangun diri kita yang positif, dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang membanggakan orang lain, dengan kata-kata yang menginspirasi orang lain. Jangan pernah keluarkan kata-kata negatif, jangan pernah kemudian kita umpat orang. Bahkan ingat, jangan pernah sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Ya, teman-teman semuanya, ya, ayo kita sama-sama mulai dari saat ini. Mas, ini masih SMP. No. Ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Bahkan harus sejak SMP, sejak SD kita harus
coba terus berpikir positif. Kita gali dengan diri kita dengan cara yang positif. Kita buat tindakan yang positif, ya. Sepakat? Ya, kita sama-sama lanjut kembali ke tentang apa yang ingin kita bicarakan. Nah, teman-teman, perubahan dunia memaksa kita berubah begitu cepat. Ya, Indonesia diprediksi dulu itu mungkin 5-10 tahun lagi baru akan masuk di dunia digital, di era digital. Tapi dengan adanya COVID-19, Indonesia dipaksa masuk ke sebuah industri, di sebuah dunia digital yang sangat luar biasa. Ya, imbasnya saat ini teman-teman merasakan bagaimana school from home atau belajar daring dari rumah. Ya, kemudian orang bekerja dari rumah, work from home. Ya, ada yang kemudian semuanya berubah, bekerja dari rumah, jualan online lebih banyak dan lain sebagainya. Banyak perusahaan kemudian tutup dan lain sebagainya, ya teman-teman semuanya. Maka hal-hal yang kemudian muncul ini ketika kita dapatnya adalah negatif, kita tangkapnya dengan energi negatif, maka yang ada diri kita itu rasanya pengen marah terhadap Tuhan. Kita pengen marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen marah kepada dunia, ya. Nah, lantas bagaimana kita harus menyikapinya? Maka sikapilah dengan cara yang positif. Caranya ya kita cari hal-hal positif apa yang kemudian bisa kita gali, kemudian bisa kita aplikasikan. Seperti saya dalam masa pandemi seperti ini, ya, masa Covid seperti ini, saya menanggapi sebuah hal menjadi positif karena saya lebih dekat dengan keluarga. Kemudian saya bisa ketemu banyak dengan keluarga. Saya bisa main-main dengan anak dan kemudian teman-teman, ya, sekitar rumah, bisa lebih banyak bermain, ya, dibandingkan sebelumnya saya harus bekerja, ya, tiap hari dan lain sebagainya, atau bahkan hanya piket selama seminggu 3 kali dan lain sebagainya, ya. Inilah yang kemudian saya maknai jadi hal yang positif. Maka yuk sama-sama kita maknai dengan hal yang positif pula. Kira-kira teman-teman hal apa yang bisa teman-teman syukuri di masa pandemi? Saat ini kita sudah mau 1 tahun pandemi. Ya, silahkan di chatbox kembali, kita sama-sama belajar apa sih yang teman-teman syukuri di masa pandemi ini. Ya. Belajar dari rumah, wah. Ya, teman-teman belajar dari rumah, ya, itu sangat disyukuri sekali, ya. Itu belajar atau banyak mainnya, ya. Oke, silakan teman-teman. Hal apa yang teman-teman bisa syukurin di masa pandemi yang hampir 1 tahun ini? Nambah skills. Oh, keren, Kang Dado. Betul sekali. Saya juga banyak masa pandemi ikut sertifikasi, ya. Salah satunya juga rencana sertifikasi business coach, dan juga saya dapatkan CDS, Certified Digital Speaker, itu juga di masa pandemi. Ya, silahkan teman-teman semuanya bisa kemudian sharingkan kepada kita semuanya, agar apa teman-teman yang saat ini hadir lewat Zoom ini bisa belajar juga di hadapan pada teman-teman semuanya. Menghafal Al-Quran, wow, keren sekali. Ya, kemudian ada bisa nambah kemampuan, ya, bisa masak bersama keluarga dan lain sebagainya. Silakan teman-teman, ya, bisa di-sharingkan kepada kita semuanya, ya. Agar apa sih? Agar kita tetap dalam koridor positif, agar apa? Kondisi kita tetap positif, ya. Pikiran kita positif, sehingga ketika pikiran kita ini positif, hati kita positif, maka Tuhan akan menghadirkan sebuah solusi. Tuhan akan menghadirkan sebuah kebermanfaatan. Tuhan akan menghadirkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa untuk mencapai kesuksesannya teman-teman semuanya. Ya, baik. Yuk kita sama-sama lanjut kembali, ya. Dalam World Economic Forum, ya, itu menyebutkan bahwa COVID-19 itu menghadirkan, ya, menghadirkan apa? Menghadirkan peluang untuk meriset besar-besaran tatanan dasar ekonomi dan sosial dunia. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika semua tatanan kehidupan kita nih diriset sama COVID, yang tadinya bekerja dari kantor itu menjadi hal yang sangat disenangi, gitu ya. Kemudian harus dari rumah. Selain itu juga banyak yang tutup perusahaan dan lain sebagainya. Itu meriset, ibarat komputer itu disetting ulang. Bayangkan, ketika disetting ulang, kita masih ada apa enggak? Kita masih hidup atau enggak? Atau bahkan ketika sudah disetting ulang, kita masih ada dan berguna atau enggak? Ini menjadi
pertanyaan yang sangat penting buat diri kita. Ya, itu harus kita renungkan kembali. Kira-kira ketika dunia meriset, kita masih ada atau enggak? Kita masih hidup atau enggak? Kita masih bisa hidup bermanfaat atau enggak? Nah, ini perlu dipikirkan juga ya, teman-teman semuanya. Baik, karena waktu kita terbatas, maka kita akan bicara tentang prinsipnya untuk menjadi personal yang sukses. Ya. Kenapa kita perlu bicara prinsip, teman-teman semuanya? Kalau dalam Islam kita bicara iman. Nah, iman itu adalah prinsip yang harus kita yakini. Ya, kita harus yakin bahwa iman kita adalah iman yang benar, kan gitu ya. Kalau seumpamanya bicara tentang pohon, maka pohon itu akarnya harus kuat. Ketika akarnya kuat, teman-teman semuanya ketika sukses itu akan sangat mudah digapai. Ya, maka apa saja sih prinsipnya? Ada 3 ya. Prinsipnya ada 3. Jadi 3 ya. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah you are unique, teman-teman semuanya. Teman-teman adalah pribadi yang unik. Teman-teman satu dengan yang lainnya adalah berbeda, tidak pernah ada yang sama. Ya. Jadi yakini bahwa Tuhan memberikan kita tubuh yang kuat, fisik yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Kemudian juga hati ya, yang kemudian kita gunakan untuk memberikan sebuah perasaan ya. Terus kemudian pikiran di otak kita ya, maka ini hal yang perlu kita syukurin, dan ini harus kita yakini bahwa kita ini adalah diciptakan dari yang terbaik, maka kita layak untuk menjadi yang terbaik ya. Ketika kita sudah meyakini bahwa kita unik dan kita siap ya, dan kita wajib untuk menjadi yang terbaik, maka kita akan bicara tentang bagaimana caranya. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas juga ya. Nah, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain ya, dalam hal mungkin sebuah pencapaian. Karena bisa jadi pencapaian-pencapaian itu berbeda pula. Teman-teman ada yang ahli fisika, teman-teman ada yang ahli kimia, teman-teman ada yang ahli matematik ya, ada pula teman-teman yang ahli komputer ya. Maka ahli matematika dan ahli komputer nggak bisa diperbandingkan. Ya, karena keunikannya masing-masing, karena kecerdasannya masing-masing. Maka fokuslah kepada keunikan diri kita untuk mencapai kesuksesan yang kita miliki. Maka teman-teman semuanya, prinsip yang pertama you are unique harus kita pegang teguh, dan kemudian kita yakini bahwa kita unik, kita hebat, kita hebat, kita hebat. Ya. Yang kedua yaitu adalah your intention is matter. Ya, bahwa niat itu penting sekali. Ya. Bahwa hal positif yang harus kita hadirkan itu sangat penting. Ya. Bayangkan kalau seumpamanya teman-teman yang agamanya Muslim kemudian sholat, ya, sholat kemudian tidak niat, gitu ya. Pada saat sholat zuhur kemudian nggak niat sholat zuhur, maka juga nggak akan sah sholatnya karena nggak niat sholat. Ya. Maka juga sama, ketika teman-teman tidak diazamkan, tidak dikuatkan di dalam diri niatnya untuk sukses, teman-teman tidak akan pernah ketemu kesuksesan yang teman-teman inginkan. Ya, kalau niat kita tidak serius, maka teman-teman juga tidak akan pernah dapat kesuksesan yang serius. Ketika teman-teman hanya bercanda saja dalam sekolah, teman-teman hanya bersendau gurau dalam sekolah, dalam mengerjakan tugas dan sebagainya, maka suatu saat teman-teman akan mendapatkan hasil yang sendau gurau pula. Teman-teman akan mendapatkan hasil yang bercanda pula. Ya, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Hasilnya pengen sukses, maka prosesnya pun juga harus demikian, teman-teman semuanya ya. Maka niatkan dalam diri, azamkan dalam diri bahwa kita memiliki kemampuan, kita layak menjadi orang yang sukses ya. 2 prinsip ini perlu kita azamkan di dalam diri, bahwa yang pertama kita unik ya, kita hebat. Dan yang kedua adalah niatkan dalam diri yang kuat. Tanpa niat yang kuat, teman-teman tidak akan pernah bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu adalah success is a process. Ya, maka
sebuah sukses kita tidak bisa capai dengan cara instan, teman-teman semuanya. Mas, YouTuber itu juga instan? Enggak, YouTuber tetap saja ada prosesnya, ya. YouTuber tetap aja proses-proses yang dilalui, ya. Jangankan YouTuber, kita pengen minum kopi instan saja, kita juga harus masih berproses, ya. Kita pengen ngopi aja gitu masih ada proses. Katanya kopi instan, padahal nggak instan pula, ya. Nggak instan pula tuh kopi, ya. Kita masih harus ngerebus airnya, nyopek kopinya, nuangin ke dalam gelasnya, nuangin airnya, ngaduk kopinya, baru kita bisa minum. Proses, teman-teman semuanya. Maka yakini bahwa yang namanya ingin jadi seorang sukses itu berproses. Tidak pernah ada yang instan. Bahkan mie yang katanya instan sekalipun masih ada proses dalam membuatnya. Ya, teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama azamkan 3 prinsip ini di dalam diri kita. Bahwa yang pertama, kita unik, kita pasti hebat, pasti kita mampu. Ya, pasti kita mampu. Karena Tuhan memberikan kita banyak bekal. Hati yang bersih, pikiran yang bersih, kemudian fisik yang kuat. Ya. Dan yang kedua yaitu adalah intention. Niat kita, azamkan dalam diri bahwa saya pengen menjadi orang yang sukses. Saya akan jadi orang yang sukses. Saya akan jadi pengusaha hebat dan lain sebagainya. Azamkan di dalam diri. Dan yang ketiga yaitu adalah sukses proses, ya. Sukses itu berproses, ya. Sukses itu tidak pernah ada yang instan, ya. 3 prinsip ini mari kita sama-sama azamkan di dalam diri kita sehingga kita bisa melangkah untuk mencari cara bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sukses. Ya, yuk kita sama-sama gali kembali. Apa caranya? Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, ketika kita ya sudah belajar sebuah prinsipnya, maka yang selanjutnya adalah yuk kita sama-sama fokus kepada perubahan kita. Ya, fokus pada apa? Perubahan kita. Bukan hanya sekedar membanggakan pengalaman. Karena pengalaman semakin hari akan semakin tertinggal. Ya. Teman-teman yang mungkin pernah ikut kejuaraan olimpiade, kemudian kejuaraan dan lain sebagainya, ya. Silahkan kemudian nanti berpikir kembali, kita akan bereksplor apa lagi, apa yang ingin kita kemudian kembangkan lagi, fokus kepada sebuah perubahan dan perubahan, ya, sehingga semakin banyak kita melakukan perubahan akan semakin banyak pengalaman yang kita miliki. Maka yuk kita sama-sama fokus kepada perubahan diri kita untuk mencapai sebuah kesuksesan yang kita inginkan. Ya, teman-teman semuanya, siap ya? Yuk kita sama-sama. Ada berapa caranya? Caranya juga ada 3. Ya, ada 3 step becoming a success person, ya, atau successful person. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah create your purpose. Ya, kita harus menciptakan sebuah tujuan. Kita harus menciptakan sebuah tujuan yang besar. Kenapa sih kita harus ciptakan tujuan yang besar? Karena suatu saat kita hidup dengan tujuan tersebut. Teman-teman semuanya, sekedar sharing bahwa ketika saat itu saya kelas 3 SMP, ya, kelas 3 SMP memaksa saya harus punya tujuan besar. Kenapa? Karena orang tua saya hanya buruh tani, bukan petani. Kita nggak punya sawah yang kemudian bisa panen setiap saat. Kita nggak punya ladang yang besar yang bisa kita kemudian gunakan untuk bercocok tanam. Orang tua saya hanya sekedar buruh tani yang kemudian kerja serabutan dan lain sebagainya. Bayangkan ketika saya hanya sekedar leha-leha dan kemudian juga tidak berpikir panjang apa yang ini saya capai, maka saya pasti jamin saya juga tidak akan pernah sekondisi saat ini. Bisa sharing di hadapan teman-teman semuanya. Dalam kondisi kelas 3 SMP saya sudah punya tujuan besar, yaitu saya pengen bekerja di sebuah organisasi besar, yaitu di Astra Group. Waktu itu saya pengen bekerja di Astra Group, Astra Honda Motor, ataupun di Toyota. Setiap hari saya coba terus merenungkan, setiap hari terus saya azamkan, pokoknya saya pengennya di Astra, pokoknya saya pengennya di Astra. Maka ketika lulusan SMP pun
saya sudah pengennya di SMK otomotif, nggak mau yang lain. SMK otomotif, pengennya SMK otomotif. Dan akhirnya meskipun tidak di SMK negeri, ya karena waktu itu negeri sangat sulit sekali dan juga pertarungannya luar biasa, nggak bisa masuk negeri, bahkan diminta masuk negeri, tapi dengan jurusan tidak otomotif. Mohon maaf, saya juga tidak sekolah di sana. Dan saya ambil sekolah swasta yang jurusannya adalah otomotif. Maka teman-teman semuanya setelah kelas 3 SMP itu saya punya pikiran harus di Astra Group, Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Maka saat itu saya masuk teknik otomotif dan kemudian sekolah di otomotif selama 3 tahun. Dan setelah lulus SMK sekalipun, alhamdulillah saya belum pernah bekerja di Toyota. Ya, namun setelah saya bekerja beberapa kali di perusahaan lain, waktu itu juga di retail modern, ya, di Carrefour Indonesia. Setelah di Carrefour Indonesia, alhamdulillah saya melamar di Toyota dan diterima. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika kelas 3 SMP dulu saya tidak mengazamkan bahwa saya pengen di Toyota, ya di Astra, mungkin saya tidak akan pernah merasakan bagaimana kerja di Astra ataupun di Toyota. Ya. Kalau saya nggak punya purpose yang besar, saya tidak punya tujuan yang besar, maka saya pun juga dipastikan tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana nikmatnya kerja di Toyota dan lain sebagainya, ya teman-teman semuanya. Maka yuk kita sama-sama create your purpose, ciptakan sebuah tujuan besar teman-teman ini hidup, gitu ya. Misal saat ini masih ada di sekolah SMP, gitu ya, ataupun di SMK, atau yang kemudian masih kelas 2, kelas 3, sudah saatnya teman-teman itu planningkan, rencanakan setelah lulus SMP mau kemana? Setelah lulus SMK mau kemana? Mau kuliah atau mau kerja? Kalau kuliah, kuliah apa? Kalau kerja, kerja di mana? Dan lain sebagainya. Mulai dari sekarang. Ya, semakin kita meninggalkan planning kita, rencana kita, akan semakin tertinggal hidup kita. Ya, maka ketika kita bicara purpose, inti purpose ada 3. Teman-teman semuanya, apa yang tidak ada apabila saya tidak ada di dunia ini, ya, ini akan jadi renungan kita. Terus yang kedua, apa yang berubah menjadi lebih baik atas kehadiran saya di dunia ini? Apa sih yang akan berubah menjadi lebih baik ketika teman-teman ada di sekolah, di rumah, gitu ya, di tempatnya teman-teman bermain dan lain sebagainya? Apa yang berubah menjadi lebih baik? Atau jangan-jangan hanya berubah menjadi yang lebih buruk? Wow, ini luar biasa, ya, harus jadi renungan kita semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, saya hadir di dunia ini untuk apa? Kita lahir ini untuk apa, teman-teman semuanya? Yuk kita sama-sama pikirkan. Yuk kita sama-sama renungkan. Masih SMP itu hal yang malah justru paling penting. Ketika teman-teman makin cepat mendapatkan apa yang diinginkan, makin mudah mencapainya. Dan yang kedua, kita akan sama-sama bicara yang namanya collaboration. Ya. Kita sukses tidak akan pernah bisa sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi. Kita harus kemudian berpartner, ya. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Ya, teman-teman harus definisikan itu nantinya. Kita harus masuk komunitas. Komunitas yang seperti apa? Silahkan masuk community smart friend yang isinya hal-hal positif semuanya. Isinya mengembangkan diri kita sehingga kita bisa berpikir lebih maju. Ya, bisa berpikir lebih dewasa, ya. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan lebih cepat. Ya. Dengan lembaga apa, untuk apa, dan lain sebagainya, ya. Maka karena waktunya terbatas, teman-teman semuanya, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah be konsisten. Kita harus konsisten terhadap apa? Terhadap apa yang kita inginkan. Ya, kita harus konsisten terhadap proses yang kita jalani, gitu ya. Kita harus konsisten terhadap hal yang tentu menjurus ataupun memperkuat langkah kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Ya, apa yang perlu kita konsistenkan di dalam diri kita? Yang pertama yaitu adalah terus belajar. Ya, karena kita sebagai manusia dilahirkan, kata Rasulullah SAW, juga belajar itu
dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat, ya teman-teman semuanya. Tidak akan pernah ada kata berhenti belajar. Tapi yang ada adalah kita akan terus belajar untuk memperbaiki diri, untuk mencapai kesuksesan tertinggi yang kita inginkan. Dan yang kedua yaitu adalah berusaha ekstra. Tidak akan pernah ada kesuksesan yang mudah untuk dicapai tanpa usaha yang ekstra. Ya, teman-teman semuanya yang saat ini ada, ya, tidak pernah ada yang namanya pelaut handal lahir dari ombak yang tenang. Ya, selalu ada yang namanya pelaut handal itu dari lautan, ombak yang keras, ombak yang kencang, ombak yang tinggi, sehingga bisa menjadi kapten yang handal, bisa menjadi pelaut yang handal. Maka terus berusaha dengan ekstra, terus cari cara untuk mencapai sebuah kesuksesan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, mari kita konsisten untuk berbagi kepada sesama. Inilah yang akan mempermudah jalan kita. Teman-teman semuanya, kalau seumpamanya pengen sukses tanpa berbagi itu juga akan sangat sulit. Ya, semakin banyak kita berbagi, semakin mudah kita untuk kemudian mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Teman-teman, kalau waktu kita sudah terbatas sekali, mohon maaf kalau seumpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan. 3 hal tadi mengenai prinsip. Yang pertama yaitu adalah unique. Ya, bahwa kita memang unik, kemudian intention, ya, terus kemudian juga sukses adalah proses, ya, dan caranya bagaimana agar kita bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Bangun tujuan besarnya dulu, ya, bangun purpose-nya, ya, create purpose-nya. Baru yang kedua yaitu adalah cari kolaborasinya, cari di mana teman-teman bisa bertumbuh, dan yang ketiga yaitu adalah konsisten. Jadilah orang-orang yang konsisten dalam mengerjakan segala sesuatunya, sehingga akan memudahkan teman-teman untuk mencapai yang namanya successful person. Demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, maka saya ingin menyampaikan sedikit bahwa masa depan adalah milik Anda. Ya, hidup Anda milik Anda. Maka ketika tidak Anda rencanakan saat ini, maka Anda akan kehilangan masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Dado. Silakan Kang Dado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bukan hanya teman-teman yang mendapatkan manfaat di kesempatan hari ini, tapi saya juga merasa tercerahkan begitu ya. Dan alhamdulillah sih ini wajah cerah ya. Saya juga menjadi tercerahkan teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang tadi yang saya garis bawahi adalah salah satunya yang kemudian saya jadi ingat nasihat guru saya. Tuhan adalah seperti yang kau sangkakan, begitu ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk pada keadaan, berprasangka buruk pada Tuhan, apalagi kemudian kita sibuk untuk menyesali segala sesuatunya, maka itu yang akan terjadi. Kenegatifan itu yang akan kembali kepada diri kita, begitu ya. Oke teman-teman, ini waktunya teman-teman yang dari tadi pengen nanya, ini waktunya teman-teman untuk bertanya. Dan untuk yang bertanya nanti akan ada hadiah. Sudah ada 5 gadget bag ya. Gadget bag itu teman-teman udah lihat di posternya kan ya, ada 5 gadget bag dan juga 5 notes untuk teman-teman yang nanti bertanya di sesi ini. Lalu juga sudah ada 5 voucher data. Oke, baik teman-teman sekalian, yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya ada Putri Maisaro. Iya, baik, langsung saja nih, ya. Silahkan di unmute Putri Maisaro. Di unmute. Oke, siap. Silakan.
bagaimana cara kita bergabung di Smart Friend Community dan mengapa kita harus bergabung di Smart Friend Community. Apakah jika kita bergabung itu berbayar? Ya, lalu? Itu aja, Pak. Udah, itu aja. Oke, siap. Baik. Nah, ini sebenarnya kita punya kapasitas yang sama untuk menjawab ya, Kang. Silakan yang kedua dijelaskan. Kang Pur ya. Baik. Karena ini pertanyaannya untuk Smart Brand Community ya. Baik, saya akan coba jawab kalau yang itu langsung saja. Jadi kalau untuk masuk Smart Brand Community itu tidak berbayar, gratis, dan untuk di Padang sendiri di kotanya itu ada Nining ya, ada Uni Nining yang kemudian jadi leader Smart Brand Community. Teman-teman bisa follow dulu Instagramnya ya, Instagramnya Smart Brand Community Padang, SFCom Padang. Coba di search saja SFCom Padang. Nanti teman-teman DM untuk kemudian bisa diminta bergabung di grup WhatsApp-nya. Dari situ nanti kemudian teman-teman bisa dapetin informasi segala hal yang berkaitan dengan Smart Friend Community. Itu Maisaro ya, dan gratis. Nggak ada persyaratan, nggak usah pakai KTP, nggak usah pakai surat kelakuan baik, nggak usah pakai kartu keluarga ya. Jadi cukup niat aja begitu ya. Oke. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Aisyah ya, dari MTSN 4 Padang, boleh. Aisyah, silakan Aisyah. Saya Aisyah Sulistia dari Ya. MTSN 4 Padang. Oke. Suara. Ya, bagaimana Aisyah? Pertanyaannya? Aisyah mau nanya Bang, bisa nggak kartu Smart Friend dipakai buat 1 tahun di dunia pendidikan? Oke, ya baik. Nanti kita akan dengarkan jawabannya dari Mas Joshua atau dari Mbak Siska ya. Itu saja Aisyah pertanyaannya? Baik, iya Bang. Ya. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya silakan siapa lagi yang mau bertanya? Dia Agustin mau, boleh. Salman, silakan Salman. Kenapa kartu pakai Smart Friend yang GSM nggak bisa memakai handphone yang Halo? Oke. Boleh diketik ke bawah aja. Ya? Gimana? Kalau terputus-putus Salman. Suaranya terputus-putus. Sinyalnya Halo? Ya. Oke. Siap. Nampaknya terputus. Iya. Halo. Baik. Ya halo. Ya Salman. Ya, namanya boleh diketik di chat saja Salman ya. Dan teman-teman pertanyaannya ini diharapkan yang merujuk ke apa yang menjadi materi kita di kesempatan hari ini ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa merubah mindset supaya selalu positif agar diri kita terus berkembang dan tentunya menuju kesuksesan. Silakan yang lain. Boleh. Oke. Salman tadi boleh diketik saja pertanyaannya, atau teman-teman jika memang ragu membuka suara bisa diketik saja. Alini, boleh Alini silakan dibuka mikrofonnya. Alini dari MTSN 4 Kota Padang, boleh dibuka mikrofon dan kameranya. Alini.
Halo Alini, boleh dibuka kameranya? Atau langsung suaranya saja boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kacang telur, kacang telur Garuda. Alini, silakan. Halo Alini. Global. Halo. Halo, Kang Dado. Baik, ya. Teman-teman semuanya, saya sepertinya Kang Dado. Oke, Kang Dado. Halo. Tapi saya lupa. Halo. Baik, teman-teman, saya ambil alih ya. Tadi sepertinya Kang Dado ada terkendala. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Abdillah. Saya Ahmad Abdillah dari SMP 20 Padang ingin bertanya. Apakah jika kita mencari motivasi sejak dini akan bermanfaat hingga kita dewasa? Kang Dado, saya ambil alih sebentar, ada pertanyaan di chat box ya. Ya, Ahmad, kalau ditanya apakah bermanfaat hingga kita dewasa, sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena motivasi kita sejak dini inilah yang kemudian akan menjadikan kita seperti apa ketika kita dewasa. Ya. Ya, jadi justru ketika kita masih dalam kondisi SMP gitu ya, SMA ataupun SMK, maka banyak-banyaklah kemudian mencari motivasi dan jati diri, ya, bangun purpose yang kuat, ya, bangun tujuan yang kuat. Kita ketika dewasa mau jadi apa, mau seperti apa, gambarkan, ya, karena itu butuh dimotivasi, itu butuh kemudian divisualkan, ya. Maka ketika kita tidak dari sejak dini, ini akan jadi masalah nantinya. Karena ketika kita sudah masuk di usia dewasa, fokus kita akan berbeda kembali, ya. Maka ketika sudah dari sejak dini kita sudah termotivasi, sejak dini sudah kita tahu purpose kita mau seperti apa, ketika dewasa kita akan lebih mudah menjalani kehidupan kita. Itu ya. Jadi sangat penting dan sangat bermanfaat ketika kita dewasa nanti. Ya, terima kasih Ahmad, luar biasa pertanyaannya. Silakan Kang Dado. Halo. Mohon maaf tadi saya sempat hilang ya. Saya suka begitu memang. Saya biasa masuk ke botol, masuk dulu ke botol nanti balik lagi. Silakan Kang Dado dilanjutkan ya. Oke, baik teman-teman, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan ya, teman-teman dari lebih ke materi yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini ya. Lebih ke materi yang dihadirkan di kesempatan siang hari ini. Jadi teman-teman fokusnya ke sana. Oke, baik, kalau begitu kita akan menuju ke pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Aisyah ya. Baik, silakan Mas Joshua buka mikrofonnya untuk kemudian memberikan jawaban dari apa yang tadi ditanyakan oleh Aisyah. Oke, ya, thank you Kang Dado. Nah, tadi Aisyah itu soal ini ya, berarti ya, mengenai kartu smartphone. 1 tahun untuk belajar katanya. Oh, nah, ya betul. Nah, jadi kebetulan
emang kartu Smartfren untuk yang Ion Plus. Nah, Ion Plus itu masa aktifnya 1 tahun, teman-teman. Masa aktifnya 1 tahun. Dan teman-teman minimal harus ada top up seperti itu. Intinya kalau kartu itu dengan adanya top up tersebut, teman-teman juga akan dapat bonus kuota. Nah, nanti teman-teman CBD, nanti tim sales kita juga ada beberapa yang akan catch up teman-teman lagi, dan setahu saya juga beberapa dari tim sales kita udah ada grup nih, ada grup di sekolah masing-masing. Teman-teman boleh tanya seputar produk ataupun seputar benefit mengenai Smartfren kayak seperti itu. Nah, intinya untuk kartunya sendiri, kartu Smartfren itu yang kita tawarkan atau yang kita punya itu secara produk itu berlaku 1 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman nggak apa-apain pun kartu itu akan aktif ya, setelah aktif itu selama 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan benefit maksimal teman-teman harus ada top up minimal seperti itu. Nah, tadi juga saya lihat di kolom chat, mungkin sekaligus ya Kang Dado ya, untuk yang lain ya Mas. Siap. Singkat aja teman-teman, tapi intinya nanti teman-teman bisa tanya, akan ada grup nanti untuk tanya mengenai produk dan hal tentang Smartfren. Untuk yang handphone yang tadi saya ada di chat baca, makanya handphone tahun 2017 ke bawah, ya betul. Jadi untuk yang Smartfren sudah full 4G intinya, jadi kita berbeda dengan operator lain. Jadi kita sudah full 4G, jadi untuk handphone yang belum support 4G itu belum bisa dipakai untuk kartu Smartfren seperti itu. Nah, kemudian keunggulan dari kita juga, kita ada sempat launching produk teman-teman untuk SP khusus yang kita dedicated untuk pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Nah, itu SP41 pelajar. Nah, benefitnya jauh lebih tinggi. Jadi intinya contohnya untuk Zoom ini nanti teman-teman akan dapat bonus kuota dengan harga yang cukup terjangkau, teman-teman. Intinya Smartfren juga pengen support dah. Salah satu bentuk CSR Smartfren, kami menciptakan satu produk yang emang khusus untuk teman-teman bisa belajar gitu, dan saya yakin juga bisa digunakan untuk Smartfren bisa berdampak gitu untuk pendidikan Indonesia gitu. Nah, baik lagi nanti untuk mengenai digital produk akan ada tim sales kita yang akan bantu teman-teman mengenai bagaimana sih cara belinya atau seperti apa. Itu sih kira-kira Kang Dado. Oke, siap. Jadi kalau ditanya apa keunggulan dari Smartfren, Smartfren sudah full 4G. Jadi nggak ada ceritanya kehambat-hambat begitu ya. Termasuk juga untuk aktivitas bertelepon karena ada VoLTE ya, Voice over LTE. Betul. Unlimited ya berarti. Bisa telepon sama pacar 24 jam bisa kayaknya. Sampai kuping panas kayaknya ya. Kuping panas sampai baterainya habis. Baik, kita akan ke ini menarik, ada satu pertanyaan tambahan dari Putri Maisaro yang ini pertanyaan kayaknya irisan dari materi dan juga Smartfren ya. Smartfren Community khususnya. Jika sudah bergabung, apa hal positif yang ada di dalam Smartfren Community? Ini nampaknya bisa Mas Harlan jawab ya. Hal positif apa yang kita bisa dapatkan? Karena tadi juga sempat disinggung bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan hal positif itu dari berkomunitas, dari berkumpul dengan orang lain begitu. Monggo, Mas Pur. Betul. Baik, terima kasih Kang Dado. Ya teman-teman semuanya, sekali lagi bahwa kita sukses itu tidak pernah bisa sendirian. Kita itu harus berpartner. Salah satunya kita harus masuk sebuah komunitas, di mana komunitas itu komunitas yang baik, komunitas yang positif. Saya bisa seperti saat ini karena dulu saya pernah ikut sebuah komunitas sukses mulia, ya. Ke sekolah dari kota Tangerang, kemudian saya jadi pengurus di pusat dan lain sebagainya. Saya dapatkan begitu luar biasa manfaat. Dan ketika ketemu dengan Smartfren Community, maka saat itu juga merasa luar biasa. Karena apa? Karena hal positif yang bisa didapatkan adalah kita bisa belajar banyak hal di Smartfren Community, ya. Bisa dari pengembangan diri, kemudian teman-teman pengen bisnis, ada teman kreasi. Seperti di background saya ini ada teman kreasi ya. Ada teman kreasi yang pengen kemudian mengembangkan diri untuk menjadi seorang entrepreneur. Atau kemudian pengen jadi seorang content creator.
ya di Smart Friend Community juga banyak juga teman-teman yang sudah expert di bidang konten kreator. Jadi hal positif apa yang ada di Smart Friend Community? Yang paling banyak adalah pengembangan diri kita untuk mencapai seorang yang successful person tadi ya. Itu Kang Dado yang saya bisa jawab tentang hal positif di Smart Friend Community. Karena kalau bicara positifnya itu banyak banget di Smart Friend Community, tapi salah satu yang paling penting adalah hal itu. Silakan Kang Dado. Baik, betul sekali. Mungkin Kang Dado, sorry aku mau tambahin sedikit boleh? Mangga, Kang Joshua, silakan. Ya, thank you banget. Nah, teman-teman berkaitan dengan Smart Friend Community juga, saya percaya sih intinya dari Kang Dado juga pasti setuju banget. Kita tuh harus punya circle yang support kita, benar kan ya, Kang? Mas Pur juga ya. Kalau intinya teman-teman punya circle yang membangun, saya yakin teman-teman pasti akan sukses gitu. Karena saya percaya ada satu quotes juga ya. Kasih lihat teman-teman lu deh, kasih lihat teman-teman kamu, aku bisa tahu masa depan kamu kayak gimana gitu. Nah, maka dari itu teman-teman dengan join ini, saya yakin sih, dan kita akan juga ngadain banyak sekali acara-acara, contohnya seperti ini, yang pasti teman-teman percaya deh, pas nanti teman-teman di dunia kerja, teman-teman baru bakal berasa ini bermanfaat banget, seperti itu sih kira-kira. Thank you. Oke. Baik, iya. Jadi saling memberikan manfaat dan itu beneran. Saya juga sudah merasakan itu dan saya sudah merasakannya dari zaman jadi anggota yang biasa-biasa sampai sekarang akhirnya saya bisa bergabung menjadi leader di Smart Friend Community Bandung dan juga koordinator untuk wilayah Jawa Barat. Begitu teman-teman ya. Nampaknya kita juga sudah ada di penghujung SUA ya, dan teman-teman semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh teman-teman di kolom chat juga ini yang dilontarkan oleh teman-teman di kolom chat ini nampaknya juga sudah ditemukan jawabannya ya. Oke, jadi kita akan close saja SUA kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh Mbak Siska. Monggo Mbak Siska, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Purwa. Iya, Mbak Siska. Oke. Halo, Mbak Siska. Mbak Siska. Oke, kita minta dulu closing statement dari Mas Pur ya. Mas Pur, silakan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi ke Mbak Siska. Mangga, Mas Pur. Baik, terima kasih Kang Dado. Sepertinya memang kalau online itu ya begini kondisinya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ya bisa menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan tentu saya berharap kita bisa ketemu di puncak tertinggi, yaitu adalah puncak kesuksesan kita semuanya. Ingat apa yang tadi saya sampaikan bahwa hidup kita milik kita, masa depan milik kita. Kalau tidak kita rencanakan sampai sekarang, maka kita akan kehilangan masa depan kita. Terima kasih Kang Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Siska, ini nampaknya ada yang mau di-share dengan kita semua. Seperti janji kita tadi bahwa ada pemenang yel-yel dari SMK Al-Muhajirin ya. Dari SMK Al-Muhajirin. Oke, baik. Mbak Siska sudah ready untuk share? Sudah. Oke. Baik. Masih coba terhubung.
Teman-teman untuk yang sudah effort ya untuk bikin Yara pagi hari ini. Teman tadi nggak keputar ya videonya? Teman-teman tadi keputar nggak videonya yang aku share? Keputar tapi memang agak dragging ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita dapat cheersnya dapat ya, cheersnya dapat dari teman-teman SMK Al Muhajirin. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Siska. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Siska? Udah, thank you Kang Dado, thank you teman-teman yang udah bikin yel. Oke, baik. Nanti kita akan coba putar kembali ya. Mudah-mudahan masih bisa. Dan teman-teman, it's time for me to announce who is the winner of the door prize this evening. Kok evening sih? This morning ya, masih pagi gitu, ini udah 11:30 kan? Udah maju ke siang ya. Baik, saya akan umumkan siapa kemudian yang menjadi pemenang 5 door prize. Jadi ada setiap orang akan mendapatkan 1 gadget bag dan juga 1 notes ya, 1 gadget bag dan 1 notes. Dan pemenang tersebut adalah yang pertama ada Putri Maisaro ya. Putri Maisaro, selamat. Nanti boleh mengirimkan alamatnya ke Mbak Siska ya, ke kontaknya. Oke. Kemudian juga selamat untuk Aisyah ya. Aisyah. Oke, tadi yang sudah melontarkan pertanyaan. Kemudian juga selamat untuk Ahmad Abdillah. Selamat ya, mendapatkan satu buah gadget bag dan juga 1 buah notes. Dan satu lagi tadi itu yang sudah memberikan pertanyaan, ada di catatan saya ada Salman ya, ada Salman, terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir itu tadi yang dari Alini ya, Alini. Jadi selamat teman-teman sudah mendapatkan hadiah dari Smart Friend dan juga Smart Friend Community. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Sehat selalu semuanya. Boleh dong saya mau cheer up dari TSN 4 Kota Padang yang nonton bareng di kelas itu. Boleh mana lambaikan tangannya ke sini? Yeay. Luar biasa. Benar-benar ini adalah momen yang paling dikangenin sama hampir semua siswa yang ada di Indonesia, karena aduh ya, benar-benar deh. Jadi semoga kita sama-sama berdoa yuk, semoga status pandemi ini segera dicabut sehingga kemudian kita semua bisa kembali merasakan kehidupan secara normal, bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, bisa ketemu dengan teman-teman, karena pasti udah kangen banget ya. Mas Pur juga jadi bisa main ke Bandung ya nanti.
Mas Joshua juga dan juga teman-teman di sana. Nih ada kerinduan yang mesti kita selesaikan setelah pandemi ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kata yang kiranya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan stay safe semuanya. Saya Bigdado Firmansyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan. Foto bersama dulu yuk. Oh iya, oke, benar. Foto bersama betul. Ayo kita dibuka dulu semuanya kameranya, kita foto bareng dulu. Mas Albara masih ada di sini kah atau mau sama Mbak Siska? Sama aku. Oke, boleh. Ini Ya teman-teman dinyalain videonya. Nyalain videonya. Ini halaman pertama ya. Oke, kita di slide pertama. 1, 2, 3. Tangannya boleh diginiin semuanya, tangannya begini semua. Oke. Mikrofonnya boleh dibuka dan kita sama-sama bilang wow, oke? Oke ya, siap ya. Semuanya bilang wow. Oke, siap. Selanjutnya di slide kedua. Slide kedua. Oke, slide kedua boleh. Angkat tangannya tiga. Bentuk seperti ini tiganya. Ya, tiga. Ini mewakili huruf W ini ya. Wow. Siska siap, Siska. 3, 2, 1. Oke. Sip. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya Bigdado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.